Okay, let's go. Jadi, komunitas sasaran yang kami pilih berada di Gatak 1, Desa Salomartani, Kecamatan Kalasan, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta. Luas dari desa atau kelurahan Salomartani kurang lebih 896 hektar. Ketinggian tanah dari permukaan laut desa Salomartani ini setinggi 450 meter. Batas-batas wilayah dari Salomartani yaitu di sebelah utara terdapat Desa Widodo Martani dan Desa Bimo Mantani. Sebelah selatan terdapat Desa Purwomartani, Desa Tortomantani, dan Desa Taman Martani. Sebelah barat terdapat Desa Wedo Martani, dan di sebelah timur terdapat Desa Taman Martani. Jarak Desa Salomartani ke pusat pemerintahan kabupaten sejauh 17 km. Selanjutnya yaitu komunitas sasaran. Kelompok kami mengambil 3 komunitas sasaran yang berada di daerah Gatak 1, Salomartani, Kalasan, Sleman. Yang pertama ada Bapak Wahidun, yang kedua ada Ibu Buniati, dan yang ketiga ada Ibu Natinem. Dari ketiga komunitas sasaran kami, mereka tergolong dalam kelompok miskin dan masih kesulitan untuk mengelola sumber daya yang ada di daerah mereka. Selanjutnya yaitu diagram Pareto. Diagram Pareto adalah art grafis yang menampilkan data berdasarkan prinsip Pareto, di mana 80% efek berasal dari 20% penyebab. Diagram ini membantu mengidentifikasi dan memprioritaskan masalah utama untuk perbaikan. Dari data-data yang telah kami temukan saat wawancara, terdapat satu permasalahan utama, yaitu minimnya pengetahuan dalam pengelolaan sumber daya alam, dengan frekuensi jawaban sebanyak 3 dan persentase sebanyak 100%. Dari data tersebut, maka minimnya pengetahuan dalam pengelolaan sumber daya alam menjadi fokus utama kami untuk diselesaikan melalui pemberdayaan dengan 3 komunitas sasaran, yaitu Pak Wahidun, Bu Buniati, dan Bu Natinem. Pohon masalah merupakan suatu alat analisis yang digunakan dalam suatu kewirausahaan sosial untuk menemukan suatu dari akar permasalahan yang ada. Sedangkan pohon tujuan merupakan alat analisis yang digunakan dalam suatu kewirausahaan sosial untuk merumuskan tujuan dan menemukan solusi dari akar permasalahan yang sudah ditemukan tadi. Sumber dari permasalahan yang telah didapat berdasarkan dari deskripsi, analisis, dan diagram Pareto, kami menyimpulkan bahwa sumber utama dari permasalahan ini adalah minimnya keterampilan dalam mengelola sumber daya alam. Kemudian, penyebab masalah utama dari minimnya keterampilan ini adalah minimnya pengetahuan manajemen tentang sumber daya alam. Nah, akibatnya adalah pendapatan buruh tani menjadi rendah, sehingga kesejahteraan buruh tani juga menjadi rendah. Contoh masalahnya adalah minimnya pemanfaatan sekam yang seharusnya dapat dimanfaatkan menjadi produk wirausaha. Pada pohon tujuan, purpose kami yaitu adalah untuk meningkatkan keterampilan buruh tani dalam mengelola sumber daya alam yang ada. Goalnya yaitu pendapatan buruh tani menjadi meningkat, sehingga kesejahteraan buruh tani juga ikut meningkat. Kemudian outputnya adalah meningkatnya pengetahuan. Pertama, ada melakukan penyadaran kepada komunitas sasaran tentang cara pengelolaan sumber daya yang ada dan memberikan motivasi untuk belajar. Kemudian, melakukan pelatihan pembuatan briket dari sekam padi kepada komunitas sasaran. Kemudian, ada melakukan pendayaan dengan cara penerapan model bisnis. Asumsi pentingnya adalah buruh tani mendapatkan pemasukan yang stabil dan buruh tani bersedia untuk dilatih. Berikutnya yaitu deskripsi analisis sosial. Terdapat 6 poin di dalam deskripsi analisis sosial. Yang pertama yaitu modal manusia. Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, bahwa ketiga komunitas sasaran sudah lama menjadi buruh tani yang menggarap persawahan milik orang lain, sehingga mereka ini memiliki keterampilan dalam bertani. Yang kedua yaitu modal fisik. Halaman rumah Bapak Wahidun, yang mana merupakan salah satu dari ketiga komunitas sasaran, dapat digunakan untuk menjadi tempat pemberdayaan. Yang ketiga yaitu modal lingkungan. Di daerah Gatak 1, Salomartani, Kalasan, Sleman, terdapat banyak persawahan yang menghasilkan sekam padi yang digunakan sebagai bahan baku pembuatan produk. Yang keempat yaitu modal sosial. Aturan di daerah tersebut yaitu setiap kepala keluarga dalam satu kakak harus melakukan ronda malam sesuai jadwal dan dilakukan setiap 1 kali dalam seminggu. Yang kelima yaitu modal teknologi. Untuk teknologi modernnya yaitu handphone, dan untuk teknologi tradisional yaitu alu kayu. Dan yang keenam atau yang terakhir yaitu tuntutan pasar. Permintaan pasar terhadap arang atau briket di Yogyakarta masih tinggi, khususnya dari pedagang sate dan pedagang angkringan yang menggunakan arang atau briket sebagai bahan bakar untuk memasak. Selain itu, menjelang Hari Raya Idul Adha, diperkirakan permintaan briket juga akan mengalami peningkatan.
Deskripsi inovasi sosial dibagi menjadi dua, yaitu inovasi produk dan inovasi nilai. Pertama akan dijelaskan tentang inovasi produk. Di inovasi produk itu pertama ada alamat workspace, nama produk, manfaat, komposisi, cara penggunaan, bentuk inovasi produk, dan analisis SKUM. Alamat workspace berada di Gatak 1, RT 1, Selomartani, Kalasan, Sleman, Yogyakarta. Lalu nama produknya Pedibrick, dan komposisi untuk membuat produk itu membutuhkan sekam padi, tepung, tapioka, dan air. Manfaat dari produk pertama, menjadi alternatif bahan bakar untuk memasak. Yang kedua, mengurangi limbah sekam padi. Yang ketiga, pengurangan emisi. Lalu, bentuk inovasi produk yang digunakan di produk kami adalah reaplikasi. Kami memilih reaplikasi karena sekam padi yang biasa hanya dibuang atau dijadikan pupuk dan dedak, kami ubah menjadi briket sekam padi yang dapat dipakai untuk bahan bakar memasak. Cara penggunaan dari produk itu, pertama, susun briket dalam tungku. Kedua, nyalakan briket di bagian yang kering. Ketiga, tunggu hingga briket terbakar merata. 4. Sesuaikan jumlah briket untuk panas yang diinginkan. Kelima, pantau briket dan tambahkan jika perlu. Keenam, simpan briket yang tidak terpakai di kemasan kedap udara atau packaging yang sudah kami berikan. Terakhir, analisis SKUM. Yang pertama ada size atau ukuran, yaitu 500 gram. Kedua, color atau warnanya hitam. Yang ketiga, use atau manfaat itu, pertama manfaat produk yaitu fire builder atau pembuat api. Lalu segmentasi pasar untuk semua kalangan, khususnya pedagang makanan yang memasak menggunakan arang atau briket. Lalu materialnya sekam padi, tepung tapioka, dan air. Part itu yang eksternal plastik, dan untuk part internalnya briket. Shape atau bentuknya oval, dan nama produk kami adalah Pedibrick. Kelompok kami menggunakan model yang pertama, yaitu model integratif, di mana return berupa keterlibatan langsung komunitas sasaran sebagai pekerja dalam produksi kegiatan ekonomi, dengan nama pekerja yaitu Bapak Wahidun, Ibu Buniati, dan Ibu Ngatinem, dan lokasi workspace aktivitas usaha di Gatak 1, RT 1, Selomartani, Kalasan, Sleman, Yogyakarta. Selanjutnya yaitu HPP, harga pokok penjualan. Dalam satu kali produksi, kami membutuhkan sekam padi sebanyak 7 kg dengan harga 16.000, tepung tapioka sebanyak 1,5 kg dengan harga 24.000, packaging dan juga stiker untuk 15 pieces briket dengan harga 90.000, kemudian ada gas dengan harga 3.000, total menjadi 133.000. 133.000 dibagi 15 pieces menjadi 8.867. 15 pieces diperoleh dari satu kali produksi, kami mendapatkan 15 pieces briket. Kemudian untuk menentukan profit margin, 8.867 tadi dikali dengan 30% menjadi 2.066 rupiah. Kemudian harga satuannya dari tadi yang 8.867 dibulatkan menjadi 9.000. Kemudian 9.000 tadi ditambah dengan 2.660 sama dengan 11.660. Kemudian dibulatkan menjadi 12. Berikut adalah struktur perusahaan. Gambaran pengkondisian modal awal usaha. Kebutuhan modal awal untuk memulai usaha sebesar 291.000. Dana tersebut dialokasikan untuk kebutuhan pembelian bahan baku awal produksi. Berikut adalah rincian kebutuhan produksi awal. Yang pertama ada sekam padi. Sekam padi berjumlah 1 karung dengan berat 7 kg dengan total harga Rp16.000. Yang kedua ada tepung tapioka dengan jumlah seberat 1,5 kg dengan harga Rp24.000. Kemudian yang ketiga ada timbangan sebanyak 1 pieces dengan total harga Rp70.000. Kemudian ada baskom dengan jumlah barang sebanyak 2 pieces dengan total harga Rp33.000. Kemudian ada cetakan briket sebanyak 8 pieces dengan total harga Rp29.000. Kemudian yang keenam ada packaging plus stiker dengan jumlah 15 pieces dengan total harga Rp90.000. Yang ketujuh adalah jaring kawat dengan jumlah 1 meter dengan total harga Rp7.000. Kemudian ada tabung gas dengan jumlah 1 tabung dengan total harga Rp22.000. Sehingga di total menjadi Rp291.000. Gambaran pengkondisian modal awal. Perkiraan pendapatan. Perkiraan pendapatan produksi pertama sebanyak 15 pieces dengan modal awal produksi sebesar Rp133.000, dengan harga kotor sebesar Rp9.000, harga awal sebesar Rp12.000, dan profit sebesar Rp3.000, sehingga total profit menjadi sebesar Rp45.000, dan pendapatan kotor sebesar Rp135.000. Sehingga profit pada bulan pertama dengan 8 kali produksi sebesar Rp337.000. Kemudian perusahaan kami mengambil keuntungan dengan bekerja sebanyak 50% banding 50%. Sehingga Rp337.000 dibagi 2 sebanyak Rp168.500. Sehingga keuntungan perusahaan pada profit bulan pertama dan gaji karyawan sama-sama mendapatkan sebesar Rp168.500.
Selanjutnya yaitu sistem kerja. Dari total pekerja, kita ada 3 orang, yaitu ada Bapak Wahidun, Ibu Buniati, dan juga Ibu Ngatinem. Dalam pembagian kerja, ada tim produksi itu bekerja di jam 1 siang hingga jam 5 sore. Jadi bekerja selama 4 jam. Total hari tim produksi dalam sebulan itu bekerja di hari Sabtu dan juga Minggu, jadi satu bulannya ada 8 kali. Kemudian untuk total upah pekerja, total upah 1 bulan pertama itu ada 168.500 dibagi per 3 orang. Jadi 3 orang dikali 4 jam dikali 8 kali itu menjadi 96 jam dibagi per 3 orang tadi. Terus kemudian upah kerja karyawan per jam. Jadi tadi 168.500 dibagi 96 jam menjadi 1.755 per jam. Jadi per orang mendapat uang sebesar 1.755 per jam. Kemudian untuk upah per bulannya 4 jam dikali 1.755 dikali 8 kali menjadi 56.200. Jadi dalam sebulan pekerja mendapat uang sebesar 56.200. Etika bisnis sosial dibagi menjadi 4, yaitu profesional, kejujuran, sinergitas, dan kesalahan sosial. Selanjutnya yaitu manajemen risiko. Yang pertama ada risiko murni dan juga risiko spekulatif. Risiko murni meliputi risiko hilang atau rusaknya aset yang dimiliki, kecelakaan kerja, bencana alam, dan krisis ekonomi atau modal. Risiko spekulatif meliputi kenaikan harga bahan baku serta permintaan pasar yang menurun. Yang kedua, bentuk kerugian akibat risiko. Terdapat kerugian langsung seperti nominal yang harus ditanggung akibat dampak langsung risiko yang terjadi. Terdapat pula kerugian tidak langsung, seperti kemungkinan sales atau profit yang gagal diterima, munculnya biaya operasional tambahan. Kalkulasi risiko. Risiko terjadinya pencurian barang dagangan dalam frekuensi 2 bulan. Dampaknya, dalam setiap kejadian, rata-rata kerugian yang ditanggung adalah pencurian barang dagangan seperti tabung gas sebesar Rp150.000, kecelakaan kerja dengan mengadakan P3K sebesar Rp30.000, sehingga Rp150.000 ditambah Rp30.000 sama dengan Rp180.000. Kemungkinan prediksi kerugian 1 dikali Rp180.000 sama dengan Rp180.000. Artinya, dalam 1 bulan terdapat risiko pencurian barang dagangan yang berpotensi menyebabkan kerugian sebesar Rp180.000. Yang berikutnya yaitu pengelolaan risiko. Yang pertama, pencegahan risiko dapat dilakukan dengan menginvestasi peralatan dan teknologi yang andal dan efisien. Kemudian, pelatihan untuk memastikan proses produksi yang aman dan efisien, serta memastikan SOP berjalan dengan baik. Selanjutnya yaitu melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala, dan mengadakan dokumentasi serta pelaporan sebagai bentuk transparansi. Yang kedua yaitu mitigasi risiko, dapat dilakukan dengan memverifikasi ulang terhadap sumber bahan baku untuk mengurangi ketergantungan pada satu pemasok. Kemudian, membuat pengelolaan keuangan yang baik, termasuk dengan anggaran darurat dan asuransi pada bisnis. Selanjutnya, memahami pasar dan strategi pemasaran yang efektif untuk memastikan permintaan yang cukup dan memadai. Selanjutnya yaitu pengembalian rencana darurat, serta adanya penanganan keluhan pelanggan dengan cepat dan efektif untuk menjaga reputasi bisnis. Yang selanjutnya yaitu melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala. Dan yang terakhir, adanya dokumentasi dan pelaporan sebagai catatan semua aktivitas, memudahkan akses informasi di masa depan untuk referensi atau audit, sebagai transparansi, sebagai pemantauan dan pengendalian, evaluasi kinerja, dan membuat perencanaan yang strategis. Timeline kegiatan yang telah kami lakukan pada komunitas sasaran. Yang pertama yaitu pada tanggal 28 April 2024, kami melakukan kegiatan penyadaran, yaitu melakukan penyadaran tentang kemampuan dan potensi yang mereka miliki untuk mengelola limbah sekam padi yang melimpah dan terdapat pada lingkungan komunitas sasaran, yang kemudian bisa diolah dan dimanfaatkan sebagai produk usaha, sehingga dapat menambah pendapatan dan mencapai kesejahteraan pada komunitas sasaran. Selanjutnya, pada tanggal 5 Mei 2024, kami melakukan kegiatan pengkapasitasan, yaitu memberikan deskripsi singkat dan pelatihan mengenai proses pengolahan limbah sekam padi menjadi produk briket. Yang ketiga, pada tanggal 19 Mei 2024, kami melakukan kegiatan pendayaan, yaitu menyediakan pekerjaan bagi komunitas sasaran untuk memproduksi briket. Komunitas sasaran telah melakukan pekerjaan mereka sesuai dengan deskripsi pekerjaan.
Ready Brick Fire Builder hanya 12.000. diproduksi oleh CV Eko Padi Dergi. Solusi energi ramah lingkungan. Jangan lupa beli guys.